Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang Allah muliakan, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin dan nikmat, izin dan taufik dari Allah, kita bisa berada dalam nikmat ini. Nikmat berada di majlis ilmu. Nikmat kita belajar bertafakuh fiddin dengan membaca hadis-hadis Rasul kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, la an adlisa sa'atan li an atafaqqah fi dini ahabbu ilayya min ihya'i lailatin ila sabah. Sungguh aku duduk sesaat untuk bertafakuh fid din, mempelajari agamaku, itu lebih aku sukai daripada menghidupkan malamku sampai pagi hari. Jadi belajar agama, nuntut ilmu, ini merupakan amalan yang besar, ya. Dan sering ana bawakan perkataan Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, di mana beliau berkata, babun minal ilmi yata'allamuhu al-mar'u khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Satu bab ilmu yang dipelajari oleh seseorang lebih baik daripada mendapatkan dunia beserta isinya. Dan kita berada di taman surga, majelis yang hendaknya kita muliakan, majelis ilmu. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah dengan senang, dengan cinta. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk singgah di taman-taman surga. Ikhwan yang Allah muliakan, ada raudhah, taman surga. Di mana tuh? Di Madinah, ya. Itu orang rebutan, Masya Allah, ya, ribuan orang ngantri berjam-jam. Apalagi dulu itu berdesakan, sekarang pakai tasrih, ya, untuk bisa masuk ke raudhah. Nah, ada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam
Ya, kalau itu raudhah jelas keutamaannya di Masjid Nabawi. Ada hadis yang menjelaskan tentang majelis ilmu itu ibarat taman-taman surga. Kata Rasul, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, singgahlah. Singgahlah dengan senang. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga? Kata Rasul, "Hilakuz zikri." Majelis zikir. Ya, halaqah zikir. Majelis zikir yang dimaksud bukan majelis bid'ah. Ya. Tapi majelis yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, diterangkan tentang mana halal, mana haram. Ini majelis ilm, majelis zikir. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah satu kaum berkumpul di sebuah masjid di salah satu rumah Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah, bertadarus di antara mereka, maksudnya mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Mereka diselimuti oleh rahmat, mereka dikelilingi oleh malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka di depan malaikat. Ini keutamaan duduk di majelis ilmu. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, ikhwah yang Allah muliakan, menghabarkan pada kita ciri baiknya orang itu, ya, adalah dia paham tentang agama. Nah, tidak mungkin paham tentang agama kalau malas belajar. Rasul SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, Allah jadikan dia paham tentang agamanya. Alhamdulillah, ya, Allah memberikan izin dan taufik pada kita di setiap malam Jumat kita duduk di majlis di Masjid Kubah 9 ini, kita terus bersabar, ya, baca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kitab Umdatul Ahkam, dan kita syarahnya adalah syarah inti yang anda gunakan, syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, syarah Umdatil Ahkam yang 3 jilid. Kadang anda pakai syarah yang lain seperti Syekh Dr. Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, supaya tidak ngarang-ngarang. Kita belajar hadis, lihat keterangannya ulama gimana maksudnya, ya, supaya menghindari ilmu cocok logi. Tapi ikhwan yang Allah muliakan, pada pertemuan yang lalu kita bahas hadis 135. Ana kira cukup, tapi ada satu lafaz yang belum dibaca. Wa fi lafdhin kana yanha an qila wa qal wa ida'atil mal wa kathratis su'al wa kana yanha an uquqil ummahat wa wa'dil banat wa man'awahat. Dan dalam lafaz yang lain Nabi SAW melarang dari qil wa qal. Qil dikatakan dan dia berkata, artinya berita burung, ya. Nabi SAW melarang kita dari menyibukkan diri dengan berita apa? Bohong, berita burung. Qil wa qal, berita-berita yang belum tentu jelas. Kemudian melarang juga wa idha'atil mal,
melarang dari menyia-nyiakan harta. Wa kathrati soal, melarang dari banyak bertanya. Wa kana yanha an uquqil ummahat, dan beliau juga ya melarang dari durhaka kepada ibu, para ibu. Kemudian berikutnya wa wa'dil banat, melarang mengubur wanita hidup-hidup. Kemudian melarang dari pelit dari berinfak. Ini kita cuma baca hadisnya saja. Kita akan melanjutkan pada hadis berikutnya, yaitu hadis ke berapa? Iya. 136. 136. Subhanallah. Beda-beda ya. Baik, kita bahas 136. An Sumayyin maula Abi Bakrin ibn Abdurrahman ibn al-Harith bin Hisham an Abi Salih as-Samman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna fuqara al-muhajirin ataw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu qad dhahaba ahlu ad-duthur bid-darajat al-'ula wan-na'im al-mukim faqala wa ma dhak qalu yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna wa la natasaddaqu wa yu'tikuna wa la nu'tiq faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum qalu bala ya Rasulullah qala tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin 33 marrah qala Abu Salih فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال سمي فحدثت بعض أهل هذا الحديث فقال وهمت إنما قال لك تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33 فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك فقال الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. Dari Sumay maula Abi Bakar bin Abdurrahman ibn al-Harith bin Hisham, dari Abi Salih as-Samman, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya fuqara muhajirin mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, qad dhahaba ahlud dusuri bid darajatil ula wan na'imil muqim. Orang-orang kaya telah pergi memborong derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal. Faqala, Rasul bertanya, wa madzaka, apa itu? Qalu, mereka berkata, yusalluna kama nusalli, mereka salat seperti kita salat. Wa yasumuna kama nasumu, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna wa la natasaddaq, mereka bersedekah tetapi kami tidak bisa bersedekah.
wa yu'tiquna wa la nu'tiq. Mereka bisa memerdekakan budak dan kami tidak bisa memerdekakan budak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, afalau allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum. Maukah aku ajarkan kepada kalian sesuatu yang dengannya kalian bisa menyusul orang-orang yang telah mendahului kalian dan kalian mendahului orang-orang yang datang setelah kalian. Wala yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Dan tidak ada seorang pun yang lebih utama dari kalian kecuali orang yang melakukan seperti apa yang kalian lakukan. Qalu, mereka berkata, bala ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Qal, Rasul berkata, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salah 33 marah. Kalian mengucapkan tasbih, takbir dan tahmid di akhir setiap salat 33 kali. Qala Abu Saleh berkata, fahaddatsu ba'd ahli hadzal hadis. Kemudian aku menyampaikan kepada sebagian keluargaku hadis ini. Faqal, kemudian dia berkata, wahimta, engkau keliru memahami. Keliru memahaminya nanti anak akan jelaskan. Innama qala lak, sesungguhnya beliau bersabda kepada engkau bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali. Faraja'tu ila Abi Saleh, maka aku kembali kepada Abu Saleh. Faqultu lahu dzalik, kemudian aku mengatakan hal tersebut kepadanya. Kemudian Abu Saleh berkata, Allahu Akbar wa subhanallah walhamdulillah, hatta, sehingga semuanya sampai 33 kali. Ya. Di sini ikhwan yang Allah muliakan, ada beberapa perawi hadis ya yang ingin disampaikan. Yang pertama Sumai, ya, ada Sumai, ada Abu Saleh, ada Abu Hurairah. Ya, kalau Abu Hurairah ma'ruf, sahabat yang mulia, sahabat Nabi SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Sumai? Ya. Sumai kata ulama bi dhammis sinil muhmala wa fathil mim wa tasydidil ya. Bacanya Sumayyun. Sinnya di domah, mimnya fathah. Ya. Ya-nya titik 2 di bawah tasydid, dibaca Sumayyun. Ya. Abu Abdullah Al-Madani, dia adalah Abu Abdullah Al-Madani, orang Madinah. Al-Hafidhul Hujjah, Al-Hafidh dan Hujjah. Ya. Jadi bukan orang sembarangan. Beliau Hafidh juga Hujjah. Maula Abi Bakar bin Abdurrahman ibn Harith bin Hisham ibn al-Mughirah al-Makhzumi, thiqatun minat tabi'in alladzina asaru sahabah. Beliau seorang yang thiqah, beliau dari kalangan tabi'in yang hidup sejaman dengan sahabat. Artinya mereka yang berjumpa dengan sahabat disebut tabi'in. Nah, beliau termasuk ulama ahli hadis di Madinah. Beliau meriwayatkan hadis dari maulanya Abu Bakar, juga dari Abi Saleh As-Samman yang hadisnya kita baca ini. Dari beliau, dari Sumai, kemudian dari Abu Saleh. Ya. Juga meriwayatkan dari Sa'id ibn al-Musayyab dan yang lainnya. Ya. Dan murid beliau itu pembesar ulama juga, Abdullah bin Umar Al-Umari, Yahya Al-Ansari, Malik, Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya. Beliau meninggal di peperangan Qudayd tahun 130 Hijriah rahimahullah. Ini Sumai. Jadi beliau seorang tabi'in, thiqatun. Ya. Jadi kalau kita baca biografi
bagus kita baca di kitab-kitab biografi supaya tidak salah baca, karena ada orang baca biografi ngomong salah, ya, judul penulis salah. Kemudian kalau bacanya terjemahan juga salah. Anda pernah dengar orang berceramah, Anda pas lagi duduk waktu masih kuliah, ada orang kalau enggak khutbah ceramah lah ya, dia memang menyampaikan perkataan seseorang. Dia berkata Ibrahim bin Adam, ya, kemudian disambutkan isi perkataannya gini. Kemudian Ibrahim bin Adam, siapa ya Ibrahim bin Adam? Saya mikir waktu itu Ibrahim bin Adam, ya. Kemudian isi dari perkataannya saya tahu, oh ini Ibrahim bin Adham, ya. Lihat, kalau bahasa Indonesia Ibrahim bin Adham, dia bacanya Ibrahim bin Adam. Tapi kalau bahasa Arab Ibrahimu ibnu Adham pakai H. Makanya nggak dikenal Ibrahim bin Adam. Makanya di sini butuh kita kalau ngecek nama orang itu kembali ke kitab, ya, supaya tidak salah. Ini pelajaran sedikit penting. Kemudian siapa Abu Soleh? Abu Soleh As-Samman huwa Zakwan Al-Madani As-Sammanu Zayyat, ya, maulanya Juwairiyah bintul Harith. Beliau juga thiqah, disebut sama ulama thiqatun sabtun, thiqah sabit, ya. Dan dia termasuk tabaqah al-wusta, antara sigar tabi'in dan kibar tabi'in. Beliau tengah-tengahnya. Ini Abu Soleh, ya. Dan beliau mendengar hadis dari Abu Hurairah, dari Abu Sa'id, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan murid beliau yang meriwayatkan dari beliau seperti Atta, Abu Hazim, Salahmah, Ibnu Dinar, Az-Zuhri, dan yang lainnya. Meninggal di Madinah tahun sanata ihda wa mi'ah, ya, tahun 101 Hijriah, ya. Tahun 101 Hijriah ini berbarengan dengan wafatnya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Umar bin Abdul Aziz wafat tahun 101 Hijriah, ya. Ini singkatnya begini, ikhwan. Baik, kita kembali ke hadis. Di hadis ini, ikhwan yang Allah muliakan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, menjelaskan bahwa fuqara al-muslimin, fuqara dari kalangan kaum muslimin di zaman sahabat, ya, dan fuqara muhajirin ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka mengadukan sebuah permasalahan yang mereka pikirkan, yang orang kaya mengambil dan memborong banyak sekali pahala. Masalah kaya dan miskin itu sudah biasa, dan Allah yang bagi kaya miskin. Ada orang yang kaya, ada yang miskin, ya. Orang kaya tidak boleh sombong dengan kekayaannya, karena itu adalah pemberian Allah dan rizki Allah murni. Orang miskin tidak boleh berkecil hati, ya, nggak boleh berkecil hati, karena Allah kasih seperti itu. Allah uji. Kaya merupakan ujian, miskin juga merupakan ujian. Kaya nggak boleh sombong, miskin nggak boleh minder.
Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memandang orang dari sisi kaya atau miskinnya. Orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah, yang paling mulia, patokannya adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Orang-orang miskin dari kalangan sahabat tidak iri itu. Melihat orang punya harta banyak, bukan iri karena hartanya. Ya. Berbeda dengan sebagian dari manusia setelah mereka atau zaman sekarang iri dengan kekayaan orang kaya. Atau di zaman Qarun, ya, para sahabat nggak peduli dengan kekayaannya. Cuma yang mereka pikirkan adalah orang kaya itu punya pahala banyak. Ini gibtah. Ya, mereka datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, qad dhahaba ahlud duthur bid darajatil ula wan na'imil muqim. Wahai Rasulullah, ahlud duthur, orang-orang kaya telah memborong derajat yang tinggi. Mereka menempati derajat-derajat yang tinggi. Dan mereka mendapatkan kenikmatan yang mukim, yang kekal. Ini yang dipikirkan sama orang-orang miskin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Derajat yang tinggi dan kenikmatan yang abadi, yang kekal. Bukan hartanya. Nggak ada urusan dengan hartanya. Yang mereka pikirkan, orang kaya itu bisa menduduki derajat yang tinggi. Subhanallah. Kita lihat nanti bagaimana mendapatkan kedudukan yang tinggi itu. Mereka berkata, qad dhahaba ahlud duthur bid darajatil ula wan na'imil muqim. Wahai Rasulullah, mereka orang-orang kaya telah memborong pergi bersama derajat yang tinggi dan kedudukan atau kenikmatan yang abadi, yang kekal. Ini musabakohnya di sini. Rasul SAW bertanya, wa ma dzaka? Rasul nggak tahu yang gaib. Ya, ini menunjukkan Rasul tidak tahu hal yang gaib, kata ulama. Kalau Rasul tahu yang gaib, langsung tahu. Makanya aneh kalau ada orang anta sebelum ngomong saya sudah tahu apa isi hati anta. Ya Allah. Ya, ngibulnya keterlaluan. Rasulullah SAW bertanya, wa ma dzaka? Apa itu? Qalu, mereka berkata, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaqun wala natasaddaq wa yu'tiqun wala nu'tiq. Ini masalahnya. Wahai Rasulullah, mereka sholat seperti kita sholat, ini seimbang. Mereka puasa seperti kita puasa, ini seimbang. Tapi ada dua hal yang nggak seimbang, yang kami kalah. Ya, mereka bisa sedekah, kami nggak punya duit, kami nggak punya harta, kami nggak bisa bersedekah. Mereka bisa memerdekakan budak, ada budak dimerdekakan. Lihat ikhwan, para sahabat berlomba-lomba memerdekakan budak. Di sini wa yu'tiqun, mereka memerdekakan budak. Kami nggak punya, kami nggak bisa memerdekakan budak. Sedekah pahalanya besar, memerdekakan budak pahalanya besar, kami nggak memiliki. Ini yang dipikirkan oleh orang-orang fuqara di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak peduli, nggak ada urusan dengan hartanya. Mereka datang ke Rasul SAW, ingin Rasul ngasih sesuatu yang bisa juga menandingi mereka. Jalan keluarnya gimana? Kami nggak ingin kalah,
dari kedudukan tinggi kelak di akhirat dari mereka. Subhanallah. Lihat irinya orang-orang fakir di masa sahabat karena apa? Karena mereka beramal. Orang kaya beramal, bersedekah. Nggak ada urusan dengan orang kaya nggak bersedekah. Nggak ada urusan dengan orang kaya tidak memerdekakan budak. Para sahabat ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi. Ya, dan sini menunjukkan bahwa kedudukan yang tinggi itu, kalau seseorang punya harta, kalau ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, gemar sedekah. Keluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan buat pamer. Sebagian kita pamer, punya mobil sekian. Ya. Dari mobil yang paling murah sampai paling mahal, dari mobil yang klasik sampai modern, belum motornya, belum sepedanya, ya, belum barang antiknya, belum jalan-jalannya, belum makan-makannya. Ya Allah, kasihan orang miskin, ya, dipertontonkan dengan tontonan yang nggak bermutu. Dan ajibnya banyak yang suka zaman sekarang. Itu nggak bermutu, akhi, sama sekali nggak bermutu. Ya, nggak ada urusan dengan itu. Para sahabat datang ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena orang-orang kaya itu memborong kedudukan yang tinggi dengan harta mereka, mereka sedekah. Kata Rasulullah, madzak. Kata para sahabat, yusalluna kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kita salat, kami salat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Mereka bisa sedekah, kami nggak bisa sedekah. Mereka memerdekakan budak, kami nggak bisa memerdekakan budak. Subhanallah, Rasul kasih jalan keluar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Subhanallah. Maukah aku ajarkan kepada kalian, ini kata Rasul SAW, pengajaran Rasul, maukah aku ajarkan kepada kalian sesuatu yang dengannya bihi, dengan sesuatu ini yang nanti aku ajarkan, tudrikuna bihi man sabaqakum, kalian bisa mengejar, kalian bisa menyusul orang yang mendahului kalian, wa tasbiquna man ba'dakum, kalian bisa mendahului orang yang datang setelah kalian. Subhanallah. Berarti ini zikir bukan zikir sembarangan, ya, bukan zikir sembarangan. Dan ini merupakan nikmat besar kita baca hadis ini, ikhwan. Dan kita mudah-mudahan bisa mengamalkan hadis ini, karena besar sekali hadis ini. Tidak ada, kata Rasul, seorang pun yang lebih utama dari kalian kecuali orang tersebut mengamalkan seperti apa yang kalian amalkan. Qalu bala ya Rasulullah. Senang para sahabat, iya wahai Rasulullah. Rasul berkata, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salah thalathan wa thalathina marrah. Kalian mengucapkan tasbih, mengucapkan tahmid, mengucapkan takbir di akhir setiap salat 33 kali. Subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Berapa kali? 33 kali. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah berapa kali? 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini di hadis yang lain. Jadi 100.
Ini zikir, ya, seyogyanya kita perhatikan setiap kali kita habis sholat, karena akan mengangkat derajat kita. Lihat orang-orang miskin itu datang ke Rasulullah SAW, Rasul kasih ini, ya. Maka orang yang paling berakal dan orang yang berakal di antara kita, kita hafalkan dan kita praktekkan hadis ini. Kita praktekkan setiap setelah sholat, duduk dulu, duduk, tasbih, subhanallah, 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 subhanallah 33 kali. Tapi jangan bas-basah tadi. Tahu bas-basah? Itu namanya bas-basah. Ya. Kalau ilmu cocok loginya, bas-basah itu sekedar basah. Itu cocok lagi itu. Bas-basah itu bahasa Arab dari kata bas-basah yubasbisu bas-basatan. Ya, kata Syekh Albani, kita sebagian orang zikirnya dengan bas-basah, cepat bacanya. Jadi diperhatikan di maknanya sama hati. Subhanallah, maha suci Allah, terus pelan-pelan, ya. Nah, qala Abu Saleh berkata, faraja'a fuqara'ul muhajirin, fuqara kaum muhajirin pulang, senang dapat zikirin, mereka praktekkan. Subhanallah, lihat sahabat dapat ilmu langsung praktek. Subhanallah. Ada seorang yang bernama Abu Abdurrahman As-Sulami, ikhwan. Abu Abdurrahman As-Sulami itu beliau belajar Al-Quran, seorang tabi'in, belajar Quran dari Abdullah bin Mas'ud, kemudian belajar Al-Quran dari sahabat yang lain, dari Uthman bin Affan. Selesai belajar Quran, beliau duduk di sebuah masjid, salah satu masjid di Kufah, kemudian mengajarkan Al-Quran, ya. Itu kegiatan beliau selama berapa lama? Bukan sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, bukan. Selama 40 tahun mengabdikan hidupnya untuk ngajar Quran. Kemudian beliau membacakan hadis, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan ngajarkan Quran. Kemudian beliau berkata, hadzal ladzi aq'adani hadzal maq'ad. Hadis inilah yang membuatku duduk di tempat ini. Lihat, dapat hadis, praktek hadis. Mudah-mudahan kita bisa praktekkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Satu saja hadis ini kita praktekkan. Hadis Rasulullah SAW. Abu Saleh berkata, faraja'a fuqara'ul muhajirin. Fuqara' muhajirin pulang membawa amalan ini. Faqalu, mereka berkata, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna. Subhanallah. Ternyata saudara-saudara kami, orang-orang kaya, mendengar apa yang kami lakukan. Saya subhanallah. Ya, lihat perlombaan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang kaya dengar apa nih yang mereka lakukan, apa yang mereka amalkan, diamalkan juga oleh mereka, orang yang kaya. Subhanallah. Akhirnya mereka datang ke Rasulullah SAW, ya, berkata, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fa fa'alu mithlahu. Mereka melakukan, mengamalkan sepertinya. Rasul berkata apa? Faqala Rasulullah SAW, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah, Allah anugerahkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Sudah situ, kembalinya kepada anugerah Allah. Ya, yang bagi-bagi rizki itu siapa? Allah. Rizki dunia, rizki harta, ya, rizki macam-macam rizki akhirat, amalan Allah yang ngasih. Ya, subhanallah. Jadi perlombaannya kaum muslimin dulu zaman Rasul, zaman sahabat ini, ikhwan. Ya. Jadi sahabat yang miskin nggak ada iri sama sahabat yang kaya, karena apa? Mereka keluarkan zakatnya, mereka keluarkan sedekahnya. Kalau masalah harta nggak mereka iri.
nggak ada kecemburuan sosial, nggak ada. Ya, dengan harta mereka jihad. Umar Utsman bin Affan ketika ada salah satu jihad datang membawa hartanya, ditaruh di pangkuan Rasul SAW untuk memenuhi kebutuhan sepertiga pasukan. Subhanallah, Utsman bin Affan. Ya. Nah, Rasul bilang, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Itu karena Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Qala Sumayyun, Sumay berkata, "Fahaddatsu ba'd ahli hadzal hadis." Maka aku sampaikan hadis ini kepada sebagian keluargaku. Faqala, dia berkata, "Wahimta, engkau keliru." Ini sebagian keluarganya paham juga. Sumay menyampaikan hadis ini tapi salah memahami. Dijelaskan sama ulama, sama Syekh Utsaimin rahimahullah, Sumay di sini menyampaikan ke keluarganya 33 itu maksudnya subhanallah 11, alhamdulillah 11, Allahu Akbar 11. 11 kali 3 jadi 33. Makanya dibilang sama keluarganya, "Wahimta, kau keliru. Engkau keliru." Inna maqal, sesungguhnya Rasul itu menyampaikan, "Tusabbihullah thalathan wa thalathin." Engkau bertasbih 33 kali. Wa tahmadullah thalathan wa thalathin, dan engkau mengucapkan hamdalah 33 kali. Wa tukabbirullaha thalathan wa thalathin, dan engkau bertakbir 33 kali. Ini yang benar. Kemudian faraja'tu ila Abi Salih, aku kembali kepada Abu Saleh. Faqultu lahu dzalik, kemudian aku menyampaikan hal tersebut, ingin memastikan benar kebenarannya, ya. Fa akhadha bi yadi, kemudian Abu Saleh memegang tanganku. Faqal, Abu Saleh berkata, "Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar wa subhanallah walhamdulillah, ya Allahu Akbar wa subhanallah walhamdulillah." Baca itu, kata beliau, "Hatta tablugha min jami'ihinna thalathatan wa thalathin, thalathan wa thalathin." Ya, jadi membaca semuanya itu 33 kali. Cuma digabung sama Abu Saleh, ya, bacanya subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar. Nah, itu jadi 33 kali. Dan apa yang dikatakan oleh keluarganya benar, sesuai dengan yang dipahami oleh Abu Saleh. Sudah azan. Nah, ya, kita baca hadisnya saja. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita jelaskan fawaidnya, fawaid dari hadis yang mulia ini. Setelah kajian ini kemarin ada satu pertanyaan yang belum saya jawab. Insyaallah ba'da sholat insyaallah ana jawab, dan kalau antum ada pertanyaan silakan. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ada pertanyaan yang pekan lalu belum terjawab, dan supaya tidak lupa kita potokkan di sini supaya tidak tercecer, ya. Pertanyaannya masuk dari pertanyaan yang kedua, ya. Pertanyaan yang kedua dari dua pertanyaan yang salah satunya saya jawab, ya. Yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, apakah sholat duha boleh berjamaah? Ini sudah kita jawab, ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah boleh menggabungkan sholat sunnah seperti sholat sunnah, sholat tahiyatul masjid
sholat wudu, sholat duha, sholat fajar yang dikosor. Jazakumullah khairan. Ada dua hal yang ingin sampaikan. Yang pertama adalah jawaban, yang kedua sebelum jawaban, ini maksud sholat fajar yang dikosor itu apa? Sholat fajar yang dikosor, kosor ini, antum lihat tuh kosor tuh. Sholat fajar nggak bisa dikosor. Nah itu dikodok. Mungkin salah tulis, ya salah tulis. Jadi hafalannya bercampur di sini. Hafalannya goncang. Yang berat jadi ahli hadis, harus hafalannya kuat. Baik. Untuk jawaban dari pertanyaan yang kedua, ini ulama membahas tentang tadakhul al-ibadat, saling bermasukannya ibadat satu sama lain, ya, penggabungan antara dua ibadah. Ini ada dua jenis, ikhwan. Ada ibadah-ibadah yang bisa digabungkan, ada ibadah-ibadah yang tidak bisa digabungkan. Gimana kaidahnya? Kaidahnya mudah saja. Ibadah-ibadah yang bisa digabungkan apabila salah satu ibadah dari dua ibadah tersebut, ibadah yang kata ulama ghairu maqsudatin li dzatiha, ghairu maqsudatin li dzatiha, ibadah yang memang zatnya tidak dimaksudkan, ya. Jadi satunya ibadah maksudah bidzatiha, ibadah yang dimaksudkan memang, yang satunya ibadah yang tidak dimaksudkan. Ini bisa saling mengganti satu sama lain, ya, atau digabungkan. Contoh ibadah yang ghairu maksudatin bidzatiha seperti sholat tahiyatul masjid, seperti sholat sunnah wudu. Ini termasuk ibadah ghairu maksudatin bidzatiha, ibadah yang bukan dimaksud zatnya, ya. Salat rawatib ini ibadah yang maksudah bidzatiha. Salat duha ini ibadah yang maksudah bidzatiha. Salat sunnah fajar maksudah bidzatiha. Salat wajib tentunya maksudah bidzatiha, fajar, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, di sini salat fajar mungkin maksudnya salat sunnah fajar, ya, salat sunnah fajar. Tafsirnya sekali lagi, boleh menggabungkan dua ibadah kalau salah satunya ibadah ghairu maksudah bidzatiha, satunya ibadah maksudah bidzatiha. Contoh, salah satu di antara kita masuk masjid, ya, kemudian dia mau sholat duhur, masih 6 menit lagi, dia disyariatkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Nah, tahiyatul masjid itu ibadah yang ghairu maksudah bidzatiha, bisa diganti dengan sholat apapun. Ketika dia masuk ke masjid, dia niat sholat rawatib, bisa gabung dengan niat sholat tahiyatul masjid. Jadi 2 sholat dengan 2 rakaat. Ini boleh, karena salah satunya ibadah ghairu maksudah bidzatiha. Bahkan 3 sholat bisa digabungkan 2 rakaat, 1 sholat. Contoh, antum wudu di belakang, setelah wudu antum sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, dan sholat rawatib. Antum niat sholat sunnah rawatib,
untuk juga mencukupi tahiyatul masjid, mencukupi juga sholat sunnah wudhu. 3 sholat dalam 2 rakaat. Ini boleh. Ini pelajaran tadakhul al-ibadat. Tadakhul al-ibadat. Yang kedua, yang tidak bisa digabung dan tidak sah kalau dua-duanya adalah ibadah maksudah bidzatiha. Kalau dua-duanya ibadah yang memang dimaksudkan zatnya. Ya, contoh sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ini sholat sunnah fajar. Ya, ada sholat fajar, ada sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar itu sudah maksud fajar, sudah azan fajar, fajar sodik, baru masuk sholat sunnah fajar 2 rakaat. Nanti sholat fajarnya 2 rakaat. Sholat sunnah fajar, Rasul SAW mengatakan tentang pahalanya yang sangat besar. Rasul berkata, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, raq'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ini maksudnya sholat sunnah 2 rakaat fajar. Ini ibadah maksudah bidzatiha. Dia kesiangan, bangunnya kesiangan pas azan, ya, belum mandi juga, ya, kemudian dia mandi ke masjid, imam sudah masuk sholat subuh, belum sempat sholat sunnah qobliyah. Dikodok apa dikosor? Dia kodok. Kodoknya nanti jam 9 misalkan, dengan duha. Baik, bolehkah dia menggabungkan sholat sunnah fajar dengan duha? Tidak bisa. Sahih, ahsan. Karena apa? Sholat duha maksudah bidzatiha, sholat fajar maksudah bidzatiha. Mesti mendatangkan niat masing-masing dan mesti mengerjakan masing-masing, istiqlalan kata ulama. Salat mustaqillah, ya. Jadi tidak bisa tuh ana salat duha sekalian niat fajar, atau ana salat fajar sekalian duha. Ini tidak bisa kata ulama, tidak sah. Tadakhulnya enggak sah, penggabungannya tidak sah. Antum niat untuk qasar qada, ini hafalannya ya, ikut-ikutan dia, ikut-ikutan, ya, niat mengqada jam 9 2 rakaat, ya, insyaallah pahalanya besar karena tidak sengaja kan tertidur dan sudah terbiasa melakukannya salat sebelum subuh. Beda yang mengqada terus tiap hari, wah ini bid'ah baru. Tiap hari mengqada salat 2 rakaat sebelum subuh, ya. Setelah mengqada salat sunnah fajar, dia apa? Melakukan salat duha. Nah ini mudah-mudahan bisa dipahami ya tentang hal ini. Ini aja lagi pertanyaan, Ustadz, apa yang dimaksud dengan sholat utoko? Utoko itu apa tuh? Coba lihat tuh, utoko, utako. Nanti yang nanya bisa datangkan ya. Enggak, antum jangan mentakwilkan antum. Ini takwil. Belum lihat? Apa tuh? Utako. Utako kan? Salat utako. Ana belum tahu. Ya. Apa tafsirannya itu? Ya. Di sini ada yang menanyakan tentang beberapa tafsir
hanya saja Anda tidak sebutkan ya, menyinggung tafsir yang ada di Indonesia, cuma Anda nggak sebutkan karena zaman sekarang orang mudah viral, potong-potong. Iya. Terus ada tafsir Ibnu Katsir. Taib. Ahsan antum belajar tafsir Ibnu Katsir. Belajar tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir ini tafsir bil ma'tsur, bil athar. Tafsir Quran dengan Quran, tafsir Quran dengan sunnah, tafsir Quran dengan aqwal salaf, aqwal sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, baru dengan bahasa Arab. Kemudian beliau mencoba mentarjih kalau ada dua pendapat. Itu tafsir bagus sekali untuk latihan tafsir bil athar. Jadi ketika kita menafsirkan Quran, ikhwan, itu ada metodenya. Dan ini belajar di usul tafsir, dan alhamdulillah ana ngajar usul tafsir di pesantren Minhajus Sunnah. Usul tafsir. Ya. Jadi tata cara menafsirkan Quran itu ada pelajarannya. Kita supaya tahu juga bagaimana Quran ditafsirkan. Di antaranya ada pembahasan maraji'ut tafsir, masadirut tafsir, istimdadut tafsir, di rujukan-rujukan tafsir. Jadi kita ketika mau menafsirkan Quran itu ada Quran nih, ada ayat, ya. Ada enggak tafsiran dari Quran yang lain, dari ayat yang lain? Kalau ada, sampaikan. Kemudian ada enggak dari hadis? Karena enggak boleh kalau ada Rasul menafsirkan sebuah ayat, kita nafsir menyimpang dari tafsir Rasul. Ya, walaupun perinciannya dijelaskan di usul tafsir. Ini Anda bahas singkatnya saja. Kemudian tafsir Quran dengan hadis, baru dengan aqwal salaf. Ada enggak nih perkataan sahabat, perkataan Abu Bakar, perkataan Ali, Abdullah bin Mas'ud, perkataan Ibnu Abbas? Kalau ada, kita sampaikan. Ya. Apalagi tafsirnya sahih. Kemudian tabi'in, murid-murid Ibnu Abbas, murid-murid Abdullah bin Mas'ud, Mujahid, Qatadah, tabi'in sebutkan. Kemudian tabi'ut tabi'in, baru dengan lughah, dengan bahasa. Dan tafsir lughah ini juga banyak dari kalangan sahabat dan tabi'in. Ambil dari mereka tafsir lughahnya. Ya, karena orang yang pintar bahasa Arab belum tentu bisa menafsirkan Quran. Dan bisa jadi menafsirkannya menyimpang. Apa buktinya? Ada tafsir Mu'tazilah. Siapa yang bisa menyebutkan tafsirnya Mu'tazilah? Yang ahlu sunnah, yang orang tolib ilmi belum mutamakin nggak boleh baca tafsir itu. Siapa yang bisa sebutkan? Ya? Hah? Enggak nama tafsirnya, mufassirnya juga. Di antaranya, hah? Apa? Kan? Apalagi PR ya, anak kasih PR soalnya. Kalau PR itu antum nyari itu tafsirnya Mu'tazilah nih siapa nih. Kalau anda sampaikan sekarang nggak nyari, ya kan? Itu ahli lughah, ahli bahasa, dan nafsirkan Qurannya masya Allah dengan bahasa indah. Ulama bilang jangan baca tafsir itu, antum sesat, antum bisa jadi Mu'tazilah antum. Ada orang yang belum bisa punya saringan, ahlu sunnah, kata ulama, baca tafsir itu, baca termakan, masuk subhat-subhatnya. Kemudian dia nafsirkan Quran, kebawa tafsir Mu'tazilahnya. Lihat. Jadi jangan bangga-bangga dengan saya ahli bahasa. Ya, PR ya. Kalau anda sebutkan sekarang nggak nyari, harus ada PR nanti. Nanti pekan depan yang bisa jawab ada hadiahnya. Iya, boleh pulang. Nah, baik. Jadi ikhwanya Allah muliakan,
baca tafsir, ada tafsir bil athar, tafsir bil ra'yi, tafsirnya Syekh Sa'di itu bagus, tafsir Taisir Karimur Rahman itu bagus ya, antum baca. Gimana tafsir apalagi Jalalain, bagus, baca dengan ta'liqnya, penjelasan dari sebagian ulama bagus juga, kita baca ya, untuk dasar ya. Satu hari baca satu ayat dengan tafsirnya, besok satu ayat dengan tafsirnya, syukur-syukur bisa 5 ayat tafsir, 5 ayat tafsir, 5 ayat tafsir, lanjut besok terus selesai sampai An-Nas. Masya Allah, proyek kita setiap hari harus begitu. Selesai baca tafsir yang lain, selesai tafsir yang lain ya. Jadi habis subuh ngaji, buka tafsir, baca satu ayat saja, kemudian satu hadis saja dengan syarahnya ya. Baik, ini saja ikhwan yang Allah muliakan. Insyaallah kita akan bertemu lagi di pertemuan yang sudah ditentukan di hari Kamis malam, Jumat. Mudah-mudahan Allah kasih umur panjang dalam taat. Amin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.